Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Lulu Nike. Ini adalah minggu ke-20 ya, tepatnya di hari 106 dan 107. Ya, aku masih benerin bagian atap ya. Di situ ada yang benerin lisplang dan ini juga ada Pak Su, dia lagi bobokin jalur listrik ya, teman-teman. Jadi biar listriknya nggak kelihatan, ini harus dibobok beberapa bagian ya karena ada yang kelewat. Nah, ini juga teman-teman, ini buat pasang di lisplang ya teman-teman ya. Jadi ini dicat dulu, nanti setelah dicat baru deh dipasang buat tutup lisplangnya gitu teman-teman. Tapi kalau lisplangnya sendiri sih aku pakai bahan sharplank ya. Nah, terus buat tutup bawahnya itu baru pakai GRC. Ini dicat dulu warna putih ya. Ini karena aku belum beli cat yang warna putih, jadi yang ada dulu aja. Sementara aku pakein Aquaproof. Ya. Dan ini biar nggak ribet ngecatnya, aku cat dulu ya GRC-nya sebelum dipotong. Nanti kalau misalnya GRC-nya udah rapi, baru deh dipotong gitu teman-teman. Nah, sementara ya setelah pemasangan lisplangnya selesai, di sini aku lanjut untuk tambal yang udah dicakar-cakarin nih teman-teman ya. Jadi ini hasil cakaran ya. Terus ini mau ditutup lagi pakai granit ya. Dan ini dia ya, ini kita tambah-tambal lagi ya biar nanti kamarnya tuh bisa dipakai ya. Dan karena aku tuh pengen kerjaannya tuh sekaligus selesai, jadi aku kerjain dari belakang ke depan teman-teman ya. Jadi kalau aku renovasi bagian belakangnya aja, tapi tetap aja aku kasih cakar buat di area depan teman-teman. Jadi buat persiapan ya, karena siapa tahu nanti ada rezeki aku pengen bangun lagi ke atas depannya, jadi nanti tinggal bikin cor-corannya aja di atas gitu, nggak perlu bongkar-bongkar di bawah lagi. Nah, ini proses untuk pemasangan granitnya ya teman-teman. Ini dipakainya itu adukan ya, adukan berupa semen sama pasir ya. Tadinya sih aku awalnya cuman pengen pakai semen yang khusus perkat granit aja, tapi ternyata kata tukangnya nggak bisa ya, katanya untuk semen perkat granit itu khusus untuk lantai yang udah jadi bawahnya itu harus rata dan kalau bisa sih dilicinin gitu ya, jadi biar bisa ngepres. Nah, kalau ini kan undak-undak gini ya teman-teman ya tanahnya karena udah hasil bongkaran, makanya ini dikasih adukan lagi semen sama pasir teman-teman. Nah, terus gak lupa juga ya kalau misalnya teman-teman lagi pasang keramik atau granit, alangkah lebih baiknya teman-teman pakai roskam gerigi ya teman-teman kayak gini. Jadi ini tujuannya biar pori-pori antara adukan semen pasir sama granitnya itu dia nempel teman-teman ya. Karena aku udah pernah lihat ya dari review-review di sosmed ya, dan ada satu konten kreator yang dia tuh ngasih lihat perbedaan antara semen yang dipakai roskam gerigi dan enggak gitu ketika kita mau pasang granit atau keramik. Dan ternyata yang enggak dipakai roskam gerigi itu tuh semennya berbaurnya tuh enggak rata teman-teman. Sedangkan kalau yang pakai roskam gerigi itu dia berbaur rata. Jadi ada celah gitu antara si granit atau keramik dengan adukannya. Makanya pas diketok-ketok pakai palu karet itu tuh rata, teman-teman. Itu. Nah, terus jangan lupa juga ya ini pakai jepitan ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau cek belinya di mana, nanti teman-teman langsung aja ya cek linknya di deskripsi video ini ya, atau di pinggir video itu nanti aku sematin ya, bisa langsung diklik aja. Nah, ini tujuannya buat apa sih pakai klip gini? Awalnya tuh aku gak ngerti ya teman-teman, aku sekedar beli aja, terus udah gitu karena ikut-ikutan juga sih. Terus udah gitu aku ngerasa kayak, loh, terus ini tujuannya buat apa gitu. Ternyata ini adalah untuk meratakan granit ya teman-teman, ini sebagai perata granit, jadi
granitnya tuh nanti nggak akan ada lagi yang ke atas atau ke bawah gitu. Karena kan namanya juga acian ya teman-teman, acian ini tuh dia karakternya nanti kalau udah kering tuh makin susut. Nah, kalau dia susut, nanti aciannya tuh bakalan ada yang turun ke bawah gitu ya, atau ada juga yang stay gitu. Jadi itu bakal membuat si keramik tuh nggak rata. Nah, makanya tujuan untuk alat perata granit tuh untuk itu, teman-teman. Nah, terus nih, aku waktu itu pas masang granit ini ya, ini sempet si granitnya itu melengkung ya. Jadi di beberapa bagian karena ini, bukan pasang granit dari awal, tapi ini nambal-nambal gitu ya. Jadi kalau nambal-nambal gini tuh katanya agak sulit dibandingkan dengan pasang dari awal gitu, dan harus cocok juga kan ukurannya. Nah, karena ukurannya itu ada yang nggak cocok gitu ya, terus akhirnya harus dipotong dan lain sebagainya. Terus pas diketok-ketok gitu, ternyata granitnya tuh melengkung teman-teman, susah banget buat ngepasnya. Nah, akhirnya gimana? Akhirnya dengan bantuan si perata keramik ini tuh lumayan bisa terbantu gitu. Jadi si hair clipnya udah aja langsung ditekan, terus dikunci, setelah dikunci itu aman hasilnya teman-teman. Nah, oh iya ini juga aku buat pemasangan lantainya, ini aku pakai plin ya teman-teman ya. Untuk plinnya sendiri dia tingginya 10 cm ya. Sebenarnya teman-teman bisa pakai plin yang 7,5 cm juga nggak apa-apa gitu. Jadi ya sesuai kebutuhan aja sih. Tapi normalnya biasanya di 10 cm teman-teman. Nah, terus kenapa sih kalau lantai itu diperlukan pakai plin gitu ya. Terus juga aku ngerasanya kayak, ih lebay banget pakai plin buat apaan, kayaknya norak deh. Apalagi kalau kita pengen pasang, dekorasi-dekorasi yang kekinian gitu kan, desain kekinian yang kayak pasang wall panel, kan itu nggak bakal kelihatan juga sih plinnya, ya nggak sih teman-teman? Nah, akhirnya aku searching-searching lagi, oh ternyata ada gunanya juga nih plin ini, gitu. Dan jadi plin itu bertujuan untuk kalau misalnya kita nyapu, terus atau ngepel ya, kadang-kadang tuh si pinggiran dinding temboknya tuh kebawa dan malah jadi kusem, jadi kumal gitu loh teman-teman. Nah, dengan adanya plin ini dia bisa melindungi si tembok gitu teman-teman. Jadi temboknya juga lebih rapi, lebih bersih ya, dan kalau misalnya kita nyapu nih, debu-debunya pasti jadi, kenanya nggak ke tembok langsung ya, tapi ke keramik atau ke granit gitu, dan granitnya juga tinggal kita lap aja, itu gampang banget teman-teman ya. Jadi lebih bersih aja aku merasanya. Nah, ini ya teman-teman, ini masih berlanjut ya, karena ini tuh aku bongkarnya hampir seluruh sudut ya. Jadi aku kasih cakar di seluruh sudut. Kalau teman-teman lihat di video sebelumnya, teman-teman pasti udah pernah ngeliat ya teman-teman. Pasti teman-teman tahu step-stepnya gitu ya kalau teman-teman udah nonton. Nah, ini tuh kayak gini ya teman-teman. Dan terus ini pengerjaannya berapa lama Kak? Nah, ini untuk aku sendiri ya, ini pekerjaannya tuh lumayan lama ya, ini teman-teman bisa lihat dari hari 108 sampai 111. Jadi berapa hari ini? 8, 9, 10, 11, 4 hari, 5 harian ya, kira-kira 4-5 harian. Dan 4-5 harian ini tuh kurang lebih ngerjainnya sekitar 2 kamar dan juga 1 ruangan ya ini. Tapi 2 kamar itu juga nggak full sih teman-teman ya, jadi di bagian sudut-sudutnya aja gitu. Dan ini juga sekalian ngebenerin yang bekas bongkaran tukang yang lama, karena ada yang pas kerja tuh kena benturan gitu ya, karena kena benturan dari puing-puing jadi ada yang gompal granitnya misalnya kayak gitu. Nah, terus aku juga bongkar-bongkarin tuh granit-granit yang gompal, biar apa, biar ya sekalian aja gitu kalau kelihatannya bagus gitu ya, nggak ada yang cacat, jadi sekalian aku bongkar-bongkarin. Dan jujur aja untuk pemasangan granit ini tuh yang lama itu adalah bongkarannya ya teman-teman. Kalau misalnya
untuk pemasangannya sih sebetulnya lebih cepat. Apalagi kalau misalnya si tanahnya tuh udah diratain. Tapi kalau misalnya tanahnya nggak rata, itu kan harus diratain dulu ya pakai puing-puing. Terus kalau kita juga mau ada beberapa granit atau keramik yang mau direparasi gitu ya, pengen dicabut terus pengen diganti dengan yang baru, itu juga lumayan memakan waktu karena bongkar-bongkarnya ini yang lumayan lama, teman-teman. Nah, terus juga di sini ada plin ya, plin lantai. Nah, plin lantai juga ini sebetulnya memakan waktu yang agak lama, teman-teman. Karena untuk pembongkarannya, terus ngebobok-boboknya, dan setelah itu juga dia tuh karena di dinding ditempelnya jadi agak lama untuk keringnya. Gitu, teman-teman. Jadi dia pemasangannya memang agak riskan ya, belum lagi dikasih tali air di atasnya. Jadi setelah ada plin itu, antara perbatasan plin keramik atau granit ya, plin lantai dengan dinding, itu dikasih tali air, teman-teman. Nah, tali air ini tuh buat apa sih tujuannya? Tali air ini kalau misalnya ada yang dinding yang bocor dan lain sebagainya, itu tuh airnya nggak langsung masuk ke keramik gitu, tapi masuknya ke tali air. Jadi dia lebih bersih aja sih si keramiknya, gitu loh teman-teman. Nah, terus untuk takaran adukannya juga ya teman-teman, aku udah pernah nyoba ini takaran adukannya tuh segimana encernya gitu ya. Jadi awalnya aku pakai semen, dibanyakin semennya ternyata agak susah kalau dibanyakin semennya, jadi akhirnya perbandingannya tuh lebih banyak pasir dibandingkan semen gitu ya. Nah, nggak lupa juga nih teman-teman, kalau teman-teman udah selesai pasang granitnya harus langsung dibersihin ya teman-teman, jangan sampai ada semen-semen yang nempel gitu. Nah, terus biasanya ini untuk jepitannya sendiri ya, klip-klip perata granit sendiri ini berapa lama sih Kak harus dipakein? Nah, ini sehari juga udah bisa dicopot ya teman-teman. Jadi biasanya nih kalau sehari udah kering ya, dan kalau udah kering tinggal dicopot. Terus cara copotnya gimana? Nah, cara copotnya itu teman-teman bisa dipukul-pukulin aja pakai palu ya teman-teman ya. Jadi dipukul-pukul pakai palu, terus nanti dia bakalan keluar sendiri. Gampang kok teman-teman, karena ini kan bahannya tuh plastik gitu ya, jadi lebih mudah sih pakai palu karet juga udah langsung bersih ya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi ya aktivitas aku seminggu ini, mudah-mudahan bermanfaat nih buat teman-teman semua yang mau pasang granit atau keramik ya. Buat teman-teman nih yang mau tanya-tanya bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan juga aktifin loncengnya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.